본 네가 꼭 믿던 네가 사라라라라리 널 보고 있으면 말게 baby 너를 위한 멜로디 yeah 네가 뮤즈니까 잘 들어봐 play yeah 사라라라라리 널 보고 있으면 말게 baby Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Agustin, NIM 2264100050 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai metode simplex, fungsi minimum dengan batasan lebih dari sama dengan. Nah, kalau yang kemarin kita membahas mengenai metode simplex dengan batasan sama dengan, kalau sekarang kita akan membahas mengenai metode simplex batasan tanda pertidaksamaannya itu lebih dari sama dengan. Langsung ke contoh soalnya. Di sini ada fungsi tujuan, minimalkan Z sama dengan 20x1 ditambah 15x2. Kemudian fungsi kendalanya ada dua. Yang pertama itu 3x1 ditambah 4x2 kurang dari sama dengan 20. Dan fungsi kendala yang kedua itu 5x1 ditambah 6x2 lebih dari sama dengan 30. Oke, dari soal pertidaksamaan pada soal ini kita rubah ke persamaan simplex. Caranya sama seperti yang kemarin. Z tetap menjadi positif Z, kemudian 20x1 karena pindah ruas menjadi min 20x1, kemudian 15x2 menjadi min 15x2 sama dengan 0. Kemudian kendala yang ke-1 juga sama, 3x1 ditambah 4x2 ditambah S1 sama dengan 20. Kita beri S1 atau ditambah S1 select 1 karena menunjukkan bahwa ini merupakan fungsi kendala yang ke-1 gitu. Jadi kita beri S1. Kemudian fungsi kendala yang kedua, 5x1 ditambah 6x2 min S2 ditambah S3 sama dengan 30. Kenapa di sini ada tanda negatif S2 ditambah S3? Dikarenakan pada fungsi kendala yang kedua ini ada tanda pertidaksamaan lebih dari sama dengan. Nah, kita akan berpatok ke tanda pertidaksamaan ini. Tanda pertidaksamaan lebih dari sama dengan. Nah, karena ada di fungsi kendala yang kedua, berarti kita kurangkan dengan S2. S2 ini kan menunjukkan bahwa ini fungsi kendala yang kedua, baru ditambah dengan S3 atau select 3, select yang selanjutnya gitu. Kalau semisal di sini fungsi kendalanya ada 3, otomatis min S3 ditambah S4. Jadi seterusnya akan seperti itu. Nah, berhubung di sini fungsi kendalanya itu di yang nomor 2, karena fungsi kendala ini kan ada tanda lebih dari sama dengan. Berarti min S2 ditambah S3. Seperti itu ya. Nah, kemudian pada fungsi tujuan ini kita tambahkan variabel M. Jadi Z min 20x1 min 15x2 itu kita tulis ulang, baru ditambahkan min ms3. Nah, kenapa di sini ada variabel min ms3? Kalau ada variabel M itu menunjukkan bahwa kita menggunakan metode simplex. Jadi harus ada min M. Kemudian di sini ada S3 karena seperti yang saya bilang tadi, di sini ada tanda lebih dari sama dengan. Pada fungsi kendala yang kedua, kan ini memakai tanda lebih dari sama dengan. Nah, select yang bersifat positif itu kan S3. Jadi min M S3. Kalau di sini yang positif S4 berarti min M S4. Ya, sama dengan 0. Nah, kemudian dari persamaan simplex fungsi tujuan ini tadi kita kalikan dengan min 1. Kenapa dikalikan dengan min 1? Nah, karena di sini kan min ms3. Nah, min m itu kita harus rubah menjadi plus ms3. Kita harus rubah menjadi ke positif. Kenapa harus dirubah ke positif? Karena di
di sini permintaannya itu minimalkan. Nah, kalau ada kata minimalkan berarti M-nya itu harus positif. Kalau negatif seperti ini itu untuk kata maksimalkan. Nah, fungsi tujuan yang ini kita kalikan dengan min 1. Jadi min 1 kali Z itu min Z, min 1 kali min 20x1 itu plus 20x1, min 1 dikali min 15x2 itu plus 15x2, min 1 kali min ms3 itu menjadi plus ms3, min 1 kali 0 tetap 0. Nah, hasil tadi kita kalikan dengan 1. Lalu kita kurangkan dengan hasil perkalian dari M dan kendala yang kedua. Nah, ini kita tulis ulang di sini. Nah, kemudian variabel M itu kan variabel tambahan untuk menunjukkan kalau kita menggunakan metode simplex. Jadi M di sini kita kalikan dengan fungsi kendala yang kedua. Karena seperti yang saya bilang tadi, kita akan berpatok pada tanda lebih dari sama dengan. Lebih dari sama dengan itu ada di fungsi kendala yang kedua. Jadi M ini dikalikan dengan 5x1 menghasilkan 5mx1. Kemudian M dikali 6x2 menghasilkan 6mx2, M dikali min S2 menghasilkan min ms2, M dikali S3 menghasilkan plus ms3, M dikali 30 itu 30M. Nah, yang di atas ini kalikan 1. Kalau dikalikan 1 menghasilkan sama ya, tetap 20x1 ditambah 15x2 ditambah ms3 sama dengan 0. Nah, hasil perkalian dari M ini kita taruh di bawahnya. Jadi yang atas ini hasil dari perkalian 1 dengan hasil perkalian M baru kita kurangi seperti ini. Nah, 20x1 dikurangi 5mx1 tetap 20 min 5mx1. 15x2 dikurangi 6mx2 menghasilkan 15 min 6mx2. Kemudian min ms2 karena tidak ada temannya di atas berarti min ketemu min, negatif ketemu negatif menghasilkan positif ms2. ms3 dikurangi ms3 itu 0. Baru 0 dikurangi 30 min 30m. Nah, hasilnya itu kenapa di sini kita tetap 20 tetap 20? 5mx1 min 5mx1 karena yang atas tidak ada variabel M-nya, sedangkan yang di bawah ada variabel. Jadi tidak boleh dikurangkan, hanya disambungkan dengan 20 min 5mx1. Jadi tidak boleh dikurangi karena variabelnya tidak sama. Kemudian lanjut. Nah, hasil perhitungan ini kemudian kita masukkan ke tabel simplex. Sama seperti yang kemarin, variabelnya itu x1, x2, s1, s2, s3, nilai kanan, dan indeks. Itu untuk barisnya. Sedangkan untuk kolom itu ada variabel z, s1 sama s2. Di baris ada tambahan s3 karena kan di sini ada s3 pada kendala yang kedua. Sedangkan kendalanya itu kan ada 2, berarti Z ini fungsi tujuan, S1, S2 ini karena kendalanya ada 2. Langsung kita masukkan X1 untuk variabel Z ini kan 20 min 5M X1 berarti 20 min 5M itu untuk X1. Yang X2 itu 15 min 6M ya. Kemudian S1 nya itu tidak ada berarti 0, S2 nya itu ada variabel M, S3 nya itu 0 karena tidak ada, kemudian nilai kanannya itu min 30M. Kemudian untuk S1 nya kita lihat di sini S1 nya. S1 itu untuk X1 nya itu 3,
kemudian X2 nya itu 4, kemudian S1 nya itu ada 1. Nah, S2 nya di sini tidak ada berarti 0, S3 juga tidak ada berarti 0. Kemudian nilai kanannya itu 20. Lanjut ke S2. Yang S2 kendala yang kedua, untuk X1 nya itu 5, kemudian X2 nya itu 6. Lanjut ke S1 nya itu tidak ada berarti 0, S2 nya itu min 1 ya, min 1. Kemudian S3 itu ada plus 1, nilai kanannya itu 30. Nah, pada tabel simplex ini kita akan mencari kolom kunci dan baris kunci untuk menentukan nilai kunci. Nah, kalau untuk mencari kolom kunci berarti kita harus melihat nilai mana yang memiliki variabel M dengan nilai negatif terbesar. Nah, di variabel Z ini yang memiliki nilai negatif M terbesar itu kan ada di X2 min 6M, itu kan paling besar. Jadi X2 ini dari atas sampai bawah ini menjadi kolom kunci. Sedangkan untuk menentukan baris kunci itu harus melihat dari indeksnya, nilai indeks terkecil. Caranya itu untuk menentukan nilai indeks, nilai kanan ini kita bagi dengan nilai yang ada pada kolom kunci. Nah, nilai kanan ini untuk variabel Z itu tidak perlu dihitung. Jadi langsung ke S1. S1 20 dibagi 4 itu 5. Kemudian yang S2 30 bagi 6 itu 5 juga. Nah, karena indeksnya di sini sama-sama 5, kita bisa pilih salah satu antara mau pakai S1 atau pakai S2. Akan tetapi di sini saya akan memilih S2. Tergantung selera masing-masing sebenarnya. Karena di sini sudah menentukan kolom kunci dan baris kunci, nah hasil pertemuan mereka pasti akan membentuk satu angka yang sama-sama menjadi anggota baik itu kolom kunci maupun baris kunci. Nah, di sini ada angka 6. Angka 6 di sini itu kan termasuk golongan dari kolom kunci, tapi termasuk juga pada golongan baris kunci. Jadi 6 ini kita katakan sebagai nilai kunci. Nilai kunci. Oke, setelah itu, nah kemudian karena kita sudah menentukan nilai kuncinya, nah nilai kunci ini kan berada pada kolom X2 dan baris S2. Jadi setelah menentukan nilai kunci, kita cari baris barunya. Karena nilai kuncinya ada di baris S2, berarti yang menjadi patokan selanjutnya untuk ke belakangnya nanti itu S2. S2 ini kita buat baris baru dengan cara nilai-nilai yang ada pada baris kunci kita bagi dengan nilai kunci. Jadi untuk yang X1 itu kan 5 dibagi 6 berarti 5/6. Kemudian yang X2 6 bagi 6 itu 1. Terus yang S1 0 dibagi 6 itu 0. S2 min 1 dibagi 6 berarti min 1/6. S3 1 dibagi 6 itu 1/6. Nah, nilai kanannya 30 dibagi 6 itu 5. Oke. Nah, kalau sudah menentukan baris baru dari baris nilai kunci tadi, selanjutnya kita tentukan dari fungsi tujuan itu. Variabel fungsi tujuannya kan Z. Nah, kalau menjadi baris baru berarti menjadi Z aksen. Nah, X1-nya dari variabel Z itu kan 20 min 5M. Berarti
20 min 5M, kita tulis lagi X2 nya itu 15 min 6M, S1 nya itu 0, S2 nya itu M, S3 nya itu 0, nilai kanannya min 30M. Kemudian yang di bawahnya Z aksen itu kita isi nilai yang berada pada kolom kunci yang termasuk dari nilai Z ini. Nilai Z ini yang termasuk pada kolom kunci itu kan ini 15 min 6M. Jadi kita taruh di bawahnya 15 min 6M. Lalu kita kalikan dengan baris kunci tadi yang menjadi patokan. Yang menjadi patokan kan S2 ini 5/6, terus X2 nya itu 1, S1 nya itu 0, S2 nya min 1/6, S3 1/6, nilai kanannya itu 5. Nah yang atas ini pindah ke sini dengan cara dikali 1. Kemudian yang ini yang di dalam kurung ini kita kalikan dengan 15 min 6M. Kita taruh di bawahnya. Jadi hasilnya ini kita taruh di bawah sini. Kemudian perkalian dari 1 ini kita kurangkan dengan perkalian variabel M-nya ini. Jadi 20 min 5M kita kurangi 12 min 5 12,5 min 5M. Untuk perhitungannya itu kita harus satu-satu dulu ya. Jadi 15 kita kali dengan 5, kemudian kita bagi dengan 6 menghasilkan 12,5. Kemudian min 6 kita kali dengan 5 lalu dibagi dengan 6 menghasilkan min 5M. Jadi harus satu-satu dulu. Sama 15 dikali 1 tetap 15, min 6M dikali 1 itu tetap min 6M. 15 dikali 0 itu 0, min 6M dikali 0 itu 0. Kemudian yang ini 15 kali min 1 kemudian dibagi dengan 6 menghasilkan min 2,5. Min 6 dikali dengan min 1 kemudian dibagi dengan 6 menghasilkan plus M atau plus 1. Lalu 15 dikalikan dengan 1 dibagi dengan 6 menghasilkan 2,5. Min 6 dikali 1 lalu dibagi dengan 6 menghasilkan min M atau min 1. Lalu yang terakhir 15 dikalikan dengan 5 itu 75. Min 6M dikalikan dengan 5 min 30M. Nah hasilnya ini kita kurangi 20 dikurangi 12,5 hasilnya 7,5. Min 5M dikurangi dengan min 5M karena negatif ketemu dengan negatif menghasilkan positif, jadi sama dengan 0, tidak perlu ditulis. 15 min 6M dikurangi 15 min 6M itu 0. 0 kurangi 0 tetap 0. M dikurangi min 2,5 ditambah M. Nah, karena yang di atas itu hanya ada variabel M, berarti min 25-nya ini tetap karena tidak ada pasangan untuk pengurangan. Berhubung di sini negatif ketemu negatif menghasilkan positif, berarti 2,5. M dikurangi M itu 0, tidak perlu ditulis. 0 dikurangi 2,5. Karena ini positif, di sini ada negatif, berarti menjadi min 2,5. Lalu di sini min M, terus di sini ada juga negatif, berarti negatif ketemu negatif itu menghasilkan plus M. Di sini min 30M dikurangi 75 min 30M. Karena yang atas hanya ada variabel M, berarti yang 75 ini turun. Karena di sini ada negatif, berarti min 75. Min 30M dikurangi min 30M. Negatif ketemu negatif, hasilnya positif, berarti 0. 0 tidak perlu ditulis. Nah, ini merupakan baris baru dari Z aksen. S2 aksen sudah
ketemu nilai baris barunya, Z aksen juga ketemu, tinggal yang S1. S1 aksen. Untuk X1-nya itu kan 3, X2-nya 4, S1-nya 1, S2-nya 0, S3-nya 0, nilai kanannya 20. Kita lihat di sini. Oke. 3, 4, 1, 0, 0, 20. Sama ya. Lalu untuk di bawahnya S1 aksen itu ada angka 4. Dapat dari mana? Dapat dari sini. Nilai S1 yang masuk pada kolom kunci itu kan angka 4. Kita taruh di bawah sini. Nah, di sini. Kemudian dalam kurungnya ini kita kalikan dengan yang menjadi baris patokan tadi, yaitu baris S2. Yang X1-nya itu 5/6, X2-nya itu 1. Kemudian S1-nya 0, S2-nya min 1/6, S3 1/6, nilai kanannya itu 5. Nah, yang ini kita pindahkan ke bawahnya, dikali dengan 1. 3 kali 1 tetap 3, 4 kali 1 tetap 4, 1 kali 1 ya tetap 1, 0 kali 1 0, 0 kali 1 tetap 0, 20 kali 1 ya tetap 20. Nah, yang ini kita kalikan ke masing-masing angka yang ada pada kurung. 4 dikali 5 lalu dibagi dengan 6 itu menghasilkan 10/3. 4 kali 5 kan 20. 4 kali 6 itu 4 kali 5 itu 20. Ini ya, 20/6. Nah, 20/6 itu bisa disederhanakan dengan cara sama-sama dibagi 2, menghasilkan ini 10/3. Kemudian 4 kali 1 4, 4 kali 0 0, 4 kali min 1 itu min 4/6. Min 4/6. Nah, 4/6 itu bisa disederhanakan dengan sama-sama dibagi dibagi angka 2. Jadi sederhananya itu min 2/3. Kemudian ini sama, 4 dikali 1 itu kan 4, berarti 4/6. 4/6 disederhanakan dengan cara sama-sama dibagi dengan angka 2, menghasilkan 2/3. Lalu 4 kali 5 itu kan 20. Nah, hasil dari perkalian yang satu ini dengan perkalian dalam kurung ini kita kurangkan. Nah, hasil pada perkalian dalam kurung kita taruh di bawahnya ya. Berarti 3 dikurangi 10/3. Dengan cara kalau pengurangan penjumlahan itu harus disamakan penyebutnya. Jadi ini kan 3/1 dikurangi 10/3. Harus disamakan penyebut. Berarti ini harus disamakan dengan per 3 semua. Ini ya. Nah, kalau ini buat menjadi per 3, kan ini per 1, ini per 3. Dengan cara ini harus dikalikan dengan 3. Kalau yang di bawah dikali 3, berarti yang atas harus dikali 3 juga. Berarti 3 kali 3 kan 9. Nah, dikurangi 10/3. Ini tetap karena sudah per 3. Jadi, untuk ini, nah, jadi 9 kurangi 10. Kan sama-sama per 3. Jadi 9 kurangi 10 itu kan min 1. Berarti min 1/3. Kemudian yang X2, 4 dikurangi 4 itu 0, 1 kurangi 0 itu 1. Kemudian 0 dikurangi min 2/3, sama seperti tadi. Karena di sini itu 0, berarti tetap 2/3. Hanya saja karena di sini itu negatif dan di sini ada tanda pengurangan, berarti negatif ketemu negatif kan menghasilkan positif. Langsung 2/3, positif 2/3. Nah, yang ini 0 dikurangi 2/3. Karena di sini ada tanda negatif dan di sini positif, positif ketemu negatif kan menghasilkan negatif. Jadi min 2/3. 20 dikurangi 20 itu 0. Nah,
dari hasil perhitungan tadi, entah itu S2 aksen, Z aksen, dan S1 aksen, kita masukkan lagi ke tabel simplex aksen. Kenapa harus tabel simplex aksen? Karena menunjukkan bahwa ini merupakan nilai dari baris baru. Jadi variabelnya itu X1, X2, S1, S2, S3, dan nilai kanan sama seperti tabel simplex yang pertama tadi. Untuk kolomnya itu Z aksen, S1 aksen, S2 aksen. Nah, Z1 aksennya ini X1-nya itu 7,5, X2-nya itu 0, S1-nya itu 0, S2-nya itu 2,5, S3-nya itu min 2,5 plus M. Kemudian nilai kanannya itu min 75. Nah, S1-nya untuk X1 itu min 1/3, X2-nya itu 0, S1-nya itu 1, S2-nya 2/3, S3-nya min 2/3, nilai kanannya itu 0. Nah, S2 aksen yang menjadi patokan tadi, yang ini, X1-nya itu 5/6, X2-nya itu 1, S1-nya itu 0, S2-nya min 1/6, S3-nya itu 1/6, nilai kanannya itu 5. Kita masukkan ke tabel simplex ini. Nah, untuk S2 aksen, karena sudah menjadi patokan, kenapa menjadi patokan? Karena nilai kuncinya itu berada di baris S2 dan kolom X2. Jadi, S2 aksen ini menjadi X2 karena nilai kuncinya berada di kolom X2 ya. Itu. Lalu kita lihat pada variabel Z aksen ini ada nilai M negatif atau tidak. Jika ada, maka harus lanjut perhitungan seperti sebelumnya. Akan tetapi, jika nilai M-nya itu sudah positif semua, dari X1 sampai S3 itu sudah positif semua, maka perhitungan dinyatakan selesai. Nah, berhubung di sini variabel Z aksennya itu nilai M-nya itu positif semua. Ini ya, di sini ada variabel M hanya saja positif. Berarti perhitungannya sudah selesai. Nah, dari tabel simplex ini dapat disimpulkan bahwasanya perusahaan akan mengeluarkan biaya minimum sebesar 75 dengan memproduksi X2 sebanyak 5. Nah, untuk variabel Z aksen di sini, nilai kanannya kan min 75. Akan tetapi kita bacanya tetap positif 75. Di sini terdapat nilai min atau negatif itu karena di soal kan permintaan di soal itu kan minimal kan. Jadi biaya minimumnya itu 75. Memang hasilnya kalau ada kata minimalkan, memang hasilnya itu negatif. Akan tetapi bacanya tetap positif. Bacanya tetap dipositifkan. Meskipun hasilnya itu negatif. Oke, itu tadi penjelasan singkat dari saya mengenai metode simplex, fungsi minimum, dengan batasan pertidaksamaan lebih dari sama dengan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.